Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita coba untuk belajar tentang analisis struktur statik ekivalen dengan menggunakan SAP 2000. Nah, mungkin kita lihat dulu untuk dasar-dasarnya ya dulu ya. Eh, Sebenarnya kenapa sih kita mengerjakan untuk analisis strukturnya dengan menggunakan statik ekivalen? Jadi di gempa sendiri sebenarnya itu ada dua dua tipe perhitungan ya, ada analisa beban statik dan ada dinamik ya. Kapan itu kita pakai? Ketika beban statik sebenarnya lebih ke arah tipe bangunannya yang beraturan, yang dia segmented gitu ya, simetris gitu ya. Tapi kalau dinamik itu lebih ke yang tidak beraturan ya. Jadi apa namanya? Dari sisi sebenarnya sih lebih kita sederhanakan itu ketika distribusi beban itu tuh dia tidak bisa merata teratur gitu ya. Jadi ibaratnya dia tidak arah X arah Y-nya itu mungkin mungkin tidak mungkin dalam satu arah gitu ya, dalam satu bidang misalkan gitu ya. Jadi mungkin kalau dia miring berarti kan ada sudut nanti yang akan dibentuk gitu ya. Nah, ini apa namanya? Ininya terus kita lihat dulu teman-teman pertama ya statik ekivalen. Nah, di sini nanti teman-teman ada 3 metode. Sebenarnya sih kalau kita buat ini dua kelompok tadi ya. Jadi nanti di sini ada yang statik ekivalen, statik ya, statik. Kemudian ada yang dinamik. Nah, dinamik itu ada dua tipenya, yaitu tipe respon spektrum dengan time history. Jadi ada dua nanti ya. Harusnya sih yang kemarin dinamika struktur ngambil kemarin harusnya udah dapat ini. Jadi ada dua ya. Jadi ini ya. Ya. Nah, kemudian acuan untuk standarisasi kita diizinkan SNI 031726/2012, mungkin sekarang ada 2019 tapi nggak apa-apa kita tinjau yang 2012. Nah, kita lihat dulu karakteristik strukturnya. Kalau untuk statik ekivalen itu untuk gedung beraturan kurang dari 10 lantai itu tingginya kurang dari 40 meter. Ya, nanti kita lihat di pasal 4.2.1 ya. Jadi itu statik ekivalen, respon dinamik bisa, riwayat waktu juga bisa. Nah, kemudian gedung yang tidak beraturan yang tadi saya bilang, misalnya dia lebih dari 10 tingkat atau tingginya lebih dari 40 ya. Nah, ini dia statik ekivalen nggak bisa, tapi nanti mungkin bisa menjadi eh, acuan aja untuk apa namanya koreksi ya. Jadi nanti ada 0,85 V statik V dinamik sama dengan 0,5 V statiknya ya. Oke. Nah, untuk yang tidak beraturan tidak bisa dikerjakan dengan statik, tapi bisa dengan respon dinamik dan riwayat waktu ya. Oke. Nah, kita lihat dulu analisa statik ekivalen merupakan salah satu metode menganalisa struktur gedung terhadap pembebanan gempa dengan menggunakan beban gempa nominal statik ekivalen. Ya, nanti kita akan buat nanti apa namanya konversi daripada beban-beban yang akan terdistribusi di masing-masing lantainya. Ya. Jadi nanti terdistribusi beban lateralnya di per lantainya. Ya. Jadi lantai 1, 2, 3, 4, misalnya dia 6, berarti distribusi di setiap lantainya. Nah, menurut standar perencanaan ketahanan gempa untuk struktur gedung SN 1726/2012, analisa statik ekivalen cukup dapat dilakukan pada gedung yang memiliki struktur baturan. Jadi ini tadi mungkin kita terus reminder ini bahwa statik itu lebih ke gedung beraturan. Nah, apabila memiliki struktur yang tidak beraturan, berarti kita pakai analisa respon dinamik ya. Nah, di sini beban gempa nominal statik ekivalen menurut SNI 1726/2012. Nah, ini yang kita cari. Sebenarnya yang kita mau cari adalah respon daripada respon Bezier-nya atau gaya geser di tumpuannya ya. Jadi seberapa besar ibaratnya gaya per lantai yang nanti akan diperlakukan di building kita, kemudian nanti ada displacement-nya atau defleksi yang terjadi ya. Ya. Terus nanti ada ini tadi gaya geser yang akan mengakomodasi gaya-gaya yang bekerja di perlantainya ya. Oke. Nah, di sini rumusnya untuk V share-nya, B share-nya V sama dengan C1 dikali dengan I ya, dikali dengan dibagi dengan R dikali dengan WT. Nah, C1 itu adalah nilai faktor respon gempanya. Nanti kita lihat. R itu faktor reduksi gempa, dilihat dari tabel peraturannya. WT-nya itu berat total gedung, bisa dihitung dengan SAP. Kita sudah masukkan dulu baloknya, kolomnya,
eh, berat platnya atau platnya sudah kita input, terus kita nanti masukin beban mati, beban hidupnya ya, semua di situ, termasuk tegel, dinding, keramik, apa semua, plafon apa, nanti kita masukkan. Nah, sedangkan untuk yang gaya apa namanya gaya 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 lateral yang masing-masing lantai dirumuskan dengan FI sama dengan WI dikali dengan ZI ya, dibagi dengan sigma I sama dengan 1 ke N WI dikali ZI dikali dengan V-nya ya. Nanti di sini WI itu adalah berat lantai ke I termasuk beban hidup yang sesuai. Kemarin si Lina sudah dapat literatur itunya ya. Nanti kita bahas, saya udah kerjakan juga. Nah, kemudian ZI itu ketinggian tingkat ke I-nya. Jadi misalkan dia nih 4 meter, berarti yang lantai 1/4 meter, terus nanti 3,5, 3,5, 3,5, 3,5 kemarin ya. Oke, terus kemudian N itu nomor lantai tingkat paling atas, jadi jumlah ketinggiannya, misalnya 20 meter, dia berarti N-nya 20 meter. Ya. Nah, kita lihat yang pertama langkah-langkahnya teman-teman dalam melakukan analisis statik ekivalen. Yang pertama, nanti ada kurang lebih ada 10 langkahnya. Menentukan kategori risiko bangunan gedung untuk beban gempanya. Nah, ini halaman 14. Nah, teman-teman boleh nih dilihat ya halaman 14 SNI ya. Jadi saya juga siapin halaman 14. Nah, halaman 14 nanti kita lihat ini buka SNI ya teman-teman, SNI 1726 sambil mungkin dibuka boleh halaman 14. Nah ini halaman berapa nih, 14 tadi ya. Nah ini halaman 14 ya, lihat nih ya. Nah di situ kan ada menentukan kategori risiko bangunan gedung untuk beban gempanya. Nah kita lihat ya teman-teman ya di sini ya. Nah, di sini ada yang pertama kategori risikonya. Nah, kita lihat nih jenis manfaat dan kategori risikonya ya. Di sini gedung dan non-gedung yang memiliki risiko terendah terhadap jiwa manusia pada saat terjadi kegagalan termasuk tetapi tidak dibatasi untuk antara lain. Misalnya fasilitas pertanian, perkebunan, peternakan, fasilitas sementara, gedung penyimpanan misalnya ya. Nah, itu nilai risikonya itu kategori risikonya 1 ya. Jadi nanti diingat-ingat aja. Nah, kemudian yang berikutnya yang kedua, itu semua gedung atau struktur lain kecuali termasuk kategori risiko 1, 3, dan 4, termasuk tetapi tidak dibatasi untuk apa? Misalnya untuk perumahan. Jadi nanti kalau misalnya gedung kita untuk apa? Untuk perumahan, untuk rumah toko, pasar, gedung perkantoran, gedung apartemen, rusun, perbelanjaan atau mall, bangunan industri. Nah, itu masuk kategorinya kategori 2. Nanti kita masuk di subnya, nanti kita tinggal langsung input aja nanti variabel-variabel ini ya. Kemudian ada gedung dan non gedung, ya. Gedung dan non gedung di sini resiko tinggi terhadap jiwa manusia. Contohnya bioskop. Ya, bioskop kan kalau misalnya ada sampai 50 orang, ada misalkan di situ gempa, runtuh semua kan mati kan repot ya. Gedung pertemuan, stadion, ya kan? Stadion lagi nonton bola misalnya gempa, runtuh semua mati, ya enggak? Bahaya. Ya. Nah, ini resikonya penjara, bangunan panti jompo itu 3 ya. Terus kemudian pusat pembangkit listrik misalnya kan ini karena bahaya instalasinya. Terus penanganan air, penanganan limbah ini juga masuk di 3. Nah, kemudian ada yang gedung non gedung tunjukkan untuk fasilitas yang penting, misalnya bangunan monumental, ya, bangunan-bangunan museum gitu ya. Sekolah-sekolah, fasilitas pendidikan, rumah sakit. Nah, kemudian pemadam kebakaran, tempat perlindungan, gempa bumi ya. Nah, itu kita masuk di kategori keempat ya. Jadi teman-teman bisa lihat untuk ininya ya. Ya, ini masing-masing itunya di situ ya kategorinya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita menentukan apa? Faktor keutamaan gempanya, IE-nya ya. Jadi halaman 15. Jadi kita lihat juga nih ya. Jadi faktor resiko yang tadi itu yang kita tentukan misalnya dia rumah sakit apa segala macam itu. Nah, di sini ada faktor utama gempanya, IE-nya. Untuk 1 dan 2 kategori risiko 1 dan 2 itu nilai faktor keutamaan gempanya itu nilainya 1. Kalau yang 3 itu dia 125, kalau yang 4 150 ya. Nah, di sini di note apabila gedung perkantoran dengan risiko 2, maka faktor keutamaan gempanya adalah 1 ya. Nah, di sini
bagaimana kita menentukan nilai yang ketiga ya, menentukan nilai S1 dan SS ya. Jadi lampiran gambar 9 dan 10. Nah, kita bisa lihat juga di sini ya, SS, S1, SS itu ya. Jadi S1, SS halaman berapa tadi? Halaman gambar 9 10. Gambar 9 10. Gambar 9 10. Itu di belakang berarti ya. Gambar 9 10 ya. Nanti kita menentukan apa namanya? Nah, gambar 9 10 ya. Gambar 9 10. Nah, ini ya. Gambar 9 10. Yang kita kalau yang di gempa kemarin tahu tuh ya untuk ininya ya, 9 dan 10. Ya. Oke. Nanti menentukan S1 dan SS-nya. Ya, S1 itu periode 1 detiknya, SS itu parameter spektralnya nanti ya. Teman-teman nanti kita coba apa namanya bahas ini nanti pelan-pelan. Jadi nanti ada dikenal dengan S1-nya sama SS-nya. S1 itu periode getar akibat gempa di apa namanya di 1 detik, kemudian SS itu respon apa namanya parameter respon spektralnya. Nah, nanti di sini nanti kita lihat nanti untuk detail ininya ada di Pushkin Design Spectra. Nanti kita lihat, nanti saya sudah siapkan untuk apa bagaimana kita melihat peta gempa misalnya di Palu, di Mataram, di Jakarta. Nanti ketahuan tuh S1 S1 sama SS-nya berapa. Nanti itu yang kita input di dalam sub-nya nanti ya. Nah, kemudian yang keempat kita menentukan kelas situsnya. Nah, jadi kita bisa lihat nih di halaman 17 19. Kita balik lagi 17 19. Ya. 17 halaman 17 19 17 19. Ya. Nah, 17 19 kita menentukan apa namanya? Situsnya ya. Jadi situsnya itu di sini situsnya di sini lebih ke kelas apa namanya tanahnya, klasifikasi tanahnya ya teman-teman ya. Ya, jadi yang ini tadi ya. Jadi di sini ada beberapa kelas apa namanya definisi kelas daripada jenis tanahnya. Misalkan dia kelasnya itu masuk di mana tanahnya di misalnya daerah Palu itu tanahnya apa? Tanah yang mau kita bangun itu tanahnya tanah misalnya tanah sedang misalnya. Ya di situ ada VS-nya meter per detiknya 175 sampai dengan 350. Ya, terus kemudian N-nya 15 sampai 50 ya. Ya, jadi nanti kita menentukan kelas situsnya. Dia masuk di mana? Dia masuk di sedang kah? Masuk di batuan kah? Atau dia masuk di tanah lunak? Ya, ya di sini ada apa namanya variabel-variabelnya ya. Nanti bisa juga ditentukan dari hasil sondirnya pastinya. Ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Di sini ada untuk apa namanya penentuan ininya. Ya. Ya. Oke, misalnya dia tanahnya sedang, misalnya tanah ST ya diperoleh dari NSPT-nya ya. Nah, nanti bisa ketahuan dia masuk di sedang atau ST. Nanti kita lihat di desain spektranya seperti apa untuk ini ya. Oke. Ada pertanyaan? 4 ya. Nah, kemudian yang kelima kita mencari nilai SMS, SMS dan SMS1 ya, SM1 ya. Jadi kalau kita lihat di sini halaman 21 22 ya. Ini jarang-jarang kita buka ya. Jadi perlu kita juga pahami. 21 ya. Jadi SMS ya di sini ya. Ya, untuk penentuan respon ya, di sini koefisien parameter di sini koefisien situs dan parameter respon spektralnya, percepatan gempa maksimum ya. Nah, di sini penentuan respon percepatan gempa MCER ya. Permukaan tanah diperlukan suatu faktor aplikasi seismik pada periode 0,2 detik dan periode 1 detik. Jadi nanti yang kita lihat parameter faktor periode 0,2 detik dan 1 detik ya. Jadi kita lihat apa namanya? Nanti kan ada respon gempa itu kan akan ada bentuk getaran seperti ini ya. Nanti ada amplitudo gini ya. Nah,
Nah, yang kita lihat ini nanti periode 0,2 dan yang 1 detiknya ya. Ya, kemudian di sini ada getaran terkait dengan percepatan, ya, getaran periode pendek itu FA. Jadi FA itu adalah getaran periode pendek ya. Dan faktor amplifikasi terhadap percepatan mewakili getaran periode 1 detik. Nah, FV itu adalah periode 1 detik. Nah, kemudian parameter spektrum respon percepatan pada periode pendek. Nah, ini SMS adalah SMS apa? SMS apa? Percepatan pada periode pendek, ya. Dan SM1 adalah percepatan pada periode 1 detik, ya satu ya. SMS itu apa? Nanti kan kadang-kadang bingung SMS apa sih? Sumerkan mol sepong atau gimana, ya kan? Jadi jauh lagi kan, ya enggak? Ya. Jadi ini memang harus kalau bisa sih kalau teman-teman ya agak sedikit punya waktu mungkin sedikit bisa direkap, direview lagi ya, direview lagi diambil berapa poin ini. Sekali lagi ini bukan barang yang ibaratnya kita langsung tahu ya, harus memang dieksplor. Saya juga mengeksplor. Saya tadi malam 4 jam saya eksplor ya. Jadi mengulang lagi. Jadi ibaratnya kita ini ilmu ini sebenarnya ini ilmu konsultasi aja teman-teman bisa dapat duit tuh. Hanya menjelaskan ini doang, ya. Benar nggak? Ya. Belum belum kita mempraktekkan, belum. Baru menginformasikan aja. Jadi SMS itu untuk yang periode pendek, yang untuk SM1-nya untuk periode 1 detiknya. Nah, sehingga rumusnya apa? SMS sama dengan FA dikali dengan SS. Ya. Ya, FA dikali dengan SS. Sedangkan SM1-nya FP dikali dengan SS1. Ya. Oke. SS apa tadi SS? 0,2. Ya, betul, periode pendek. Kemudian yang untuk yang itu S1 untuk 1 detik. Oke, ya. Oke, ya. Itu jadi kita perlu pelajarin untuk ininya. Oke. Ya. Nah, sehingga kalau misalkan dia apa namanya periodenya misalnya gitu ya, misalnya dia di yang kelas itu FA ya tadi ya. Nah, kalau misalkan dia kemarin tadi itu tanah berapa, tanah lunak ya misalnya, dia tanah mana sih? Iya, cari itu manualnya. Betul, betul. Betul, betul. Kita menentukan lokasi daripada sebenarnya nanti di Puskim ini langsung kelihatan. Ya. Cuma ini kan manualnya aja kita lihat. Kalau kita lihat dari tabelnya ya. Ya. Nah, kemudian di sini SMS-nya, SMS-nya udah ketemu. Misalnya dia untuk FA-nya berapa gitu ya, ketemunya ya. Kan di situ ada tuh untuk FA-nya ini berapa nih. Misalnya dia masuk di mana tadi? Ini kan tadi kan yang kita punya kan tanah sedang nih, ya kan? Tanah sedang. Berarti kalau tanah sedang berarti ini ya, tanah sedang berarti dia di S-nya berapa? SS-nya dapat berapa nih? SS-nya berapa tadi? SS-nya ya, SS-nya berapa tadi? 1, berapa dia? 1 ya. SS-nya 1 1,5 ya. SA-nya. Hah? Enggak ini nih, yang tadi. Nih, SS-nya ya. SS-nya berapa, S1-nya berapa kan? Nanti dapat FA-nya berapa, ya kan? Oke, ini berarti dia di 1,25. Dia di SD ya. 1,25 di SD. Ini enggak kelihatan. 1,25 ya di SD. SS-nya 1,25. Periode getar 0,2-nya ya. Ya, 1,25. Ya. Ya. Untuk nilai SS dapat dilakukan interpol linier. Ya. Nah, FV-nya, ini FA-nya tadi ya. Untuk FV-nya berarti SD-nya sama tuh. Ya. Dia di mana? Ya. Ya. Ini berarti di 0,5 ya. Benar nggak? 0,5 berarti FV-nya 1,5. Oke.
Berarti di sini rumus SMS-nya berarti 1 dikali dengan 1,5 ya. Ya. Terus kemudian yang ini 1,5 dikali dengan 0,6 ya. Oke. Oke. Ntar kita pelan-pelan lihat lagi. Oke. Nah, kemudian yang ketujuh, yang keenam, mencari nilai SMS dan SM1 tadi ya. Nah, rumusnya tadi kan ada tuh. SDS-nya 1, SD1-nya 6 ya. Halaman 22. Halaman 22. Nah, ini tadi ya. Nah, SDS tadi yang periode pendek itu sama dengan 2/3 SMS. 2/3 SMS-nya ya. Yang tadi SMS kita udah cari. Ini ya, SMS sama SM1 ya. SS-nya oke. Oke, teman-teman. Oke, ini tadi ya. SD1-nya sama dengan 2/3 SM1 ya, 2/3 SM1. SDS-nya ketemu SDS-nya bukan SDS-nya nih. S apa? Iya, SDS-nya ketemu 1, kemudian SD1-nya ketemu 0,6 ya. Oke. Nah, kemudian kita membuat apa? Membuat respons spektranya ya. Membuat respons spektranya. Ini halaman 23 ya, bagaimana kita nanti menggambarkan ini ya. Walaupun sebenarnya di desain respons spektra ini di peta Puskimnya ada ya. Nah, di sini respons desainnya. Nah, bila respons spektrum desain diperlukan oleh tata cara ini ya, dan prosedur gerakan tanah dari spesifik situs tidak digunakan, maka kurva respons spektrum desain harus dikembangkan ya dengan mengacu ini. Ya, untuk periode lebih kecil yang pertama dari T0, spektrum respon percepatan desain SA harus diambil ini ya, rumusnya ya. SA sama dengan SDS dikali dengan 0,4 tambah 0,6 T per T0. Untuk periode lebih besar dari atau sama dengan T0 akan dan lebih kecil dari sama dengan TS, respons spektrum percepatan gempa SU-nya sama dengan SDS-nya ya. Nah, untuk periode lebih besar dari TS, spektrum respon percepatan desain SA diambil SA sama dengan SD1 dibagi dengan T ya. Nah, ini kita yang tadi ya, dapat SD1-nya itu di sini ya, SD1. Nah, ini ada periode yang di periode T 1 detik, kemudian ada periode apa namanya? FA-nya tadi apa namanya? Ya. Di sini ada T0-nya, sorry, ini TL0-nya sama TS-nya ya. Nanti ketahuan, nanti bisa ketahuan SDS-nya terhadap T0-nya, terus nanti ada TS-nya terhadap SDS-nya, terus kemudian T0 terhadap SD1-nya dan ini sama. Ya. Nanti dapat grafiknya seperti ini. Ya, nanti bisa kita lihat di Puskimnya ya. Oke. Oke, itu ya. Nah, kita lihat di Puskimnya, misalkan contohnya ya, teman-teman ya. Kita lihat di Puskimnya, misalkan contohnya di sini ada koordinat bisa kita eh, bisa tentukan dengan bisa kita buka dulu ya, teman-teman ya. Desain spektra Indonesia, teman-teman bisa buka. Nah, keluarnya seperti ini ya. Kemudian bagaimana caranya? Misalnya kan bisa kita ada dua cara. Misalnya kita langsung scroll aja nih. Misalnya daerahnya mana nih? Kita butuh yang daerah mana nih? Misalnya kita butuh yang Bandung misalnya. Bandung ya. Klik. Ya, misalnya kita mau cek Bandung aja. Nih, Bandung. Ini kita klik Bandung. Nah, kita bisa langsung tampilkan. Enggak. Langsung aja. Langsung aja. Ya. Nah, jadi ini ketahuan nih. Ya. Jadi ini ketahuan nih. Ya. Ini SA-nya. Nah, kemudian ini bisa kita lihat dari sini nih. Ini grafiknya seperti ini. Nah, kita bisa ngelihat nih, dia termasuk kelasnya kelas apa tadi? Misalnya kelas tanah sedang, ya kan?
Terus nanti bisa value-nya berapa? Misalnya 4, 6 ya, ratingnya. Untuk getarnya, periode getarnya mau berapa? 4 atau berapa, kita bisa pilih 4 aja misalnya. Nah, itu ketahuan nih. SS-nya berapa, S1-nya berapa. Ya. Ya. Kemudian nanti di sini T 0-nya 0,15, TS-nya 0,76 untuk detailnya, SDS-nya 0,75, SD1-nya 0,57 ya. Ya, nanti ini tinggal kita masukin di sub-nya nanti. Ya. Oke. Atau misalnya kita juga bisa lihat dari sini, dari koordinat ini nama kota bisa tinggal ketik Bandung. Bandung. Bandung masukin. Bandung. Nah, Bandung. Nah, ya kan? Bandung misalnya. Ini kita misalnya value-nya 4 aja, 4 putarannya ya. Nah, ini nilainya ini ya. Ya, SS-nya ini misalnya batuan. Ini jangan lupa nih, tanahnya tanah sedang, tanah lunak. Kan ada soalnya tuh. Yang soalnya Lina kemarin tanahnya apa? Tanah apa? Tanah lunak. Nah, kita harus pilih tanah lunak di sini. Kemudian rentan periode getarnya berapa kali. Oke. Oke, ini sudah ada pertanyaan teman-teman. Nah, nanti itu tadi mungkin saya sedikit oke. Nah, udah. Nanti oke ya. Nah, ini respon ini kalau yang 2011 dia lebih detail lagi. Sebenarnya nanti teman-teman nanti akan bisa apa ya? Nanti ada kapan waktu nanti bagaimana kita mengambil flowchart detail daripada responnya ini nanti bisa kita buat. Nanti bisa kita sederhanakan ya untuk ininya ya. Nah, ini halamannya tadi. Nah, kemudian yang ke-8 kita menentukan respon seismiknya ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada nih ya. Misalkan dia respon seismiknya tadi halaman 34. Nanti kita lihat. Nanti lihat contohnya langsung ya. Halaman 34. Halaman 34. Halaman 34 ya. Oke, halaman 34. Mungkin sambil dilihat. Nah, halaman 34. Nah, ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada nanti kan di soalnya misalnya dia ada apa? Memakai apa tuh misalnya? Dia pakai sistem penahan gempanya. Misalnya dia pakai dinding apa nih? Pakai dinding geser beton bertulang khusus atau dinding geser beton bertulang biasa atau dinding geser ini ya. Jadi nanti di sini ada nilai value-nya nih, ya. Nilainya ya. Jadi kalau kita lihat di sini nih yang soal yang ini misalkan ya. Di sini dia dinding geser biasa misalnya. Ya. Di sini berarti dia R-nya berapa? 4. Benar nggak? Jika penahan dinding geser tulangan biasa maka R-nya 4 ya. Maka kita masukin aja nilainya ya. Ya. Jadi CS itu sama dengan SDS, SDS-nya berapa? Nanti kita temukan tadi ya. Terus dibagi dengan R, dibagi dengan IE. IE-nya kita udah tahu kan? Ya, IE-nya udah tahu kan? IE yang tadi itu yang faktor keutamaannya tadi ya. Nah, jadi di sini ada detailnya ya berapa. Misalkan dia yang biasa sistem rangka pemikul sebentar ya. Kalau misalkan dia bertulang khusus nih ada nih nilainya. 4, 4. Nah, kalau misalnya yang biasa dia 5. Geser bertulang khusus dia 5. Oh ini, sorry. Yang ini 5, ini 4 ya. Oke. Oke. Nah, terus kemudian kalau untuk dia ini teman-teman ya gempa lanjutan lagi biasanya kan ada yang sistem rangka pemikul momen khusus nih, momen ya. Ada yang rangka pemikul momen khusus. Nah, itu yang di soalnya sih itu momen khusus atau menengah? Khusus. Nah, kalau dia momen khusus dia pakai R-nya 8. Kalau dia rangka baja pemikul momen khusus batang baja misalnya 7. Kalau rangka beton pemikul momen khusus kita 8 ya. Rangka beton ya. Kalau menengah 5. Ya, kalau dia momen biasa, nah ini biasa yang dipakai yang ini nih 3 nih ya. Momen khusus, momen penengah, momen biasa. 8, 5, 3. Ini jangan lupa diingat-ingat ya. Oke.
Oke, teman-teman, nanti kita lihat contohnya ya, biar biar jelas nih. Nanti, nah di sini ada note lagi. Nah, CS harus tidak kurang dari CS 0,044 SDS EI ya. SDS tadi apa SDS? SDS apa? Periode pendeknya tadi ya. Oke, SD 1 periode 1 detiknya ya. Oke. Nah, nah, sebagai tambahan untuk struktur yang berlokasi, nah ini ya, ini CS sama dengan 0,44 SDS 1 dikali E lebih besar 0,01. Sebagai tambahan untuk struktur yang berlokasi di daerah di mana S1 sama dengan atau lebih besar dari 0,6 G, maka CS harus tidak kurang dari ini ya. CS1 sama dengan 0,5 S1 dibagi dengan R dibagi dengan E. Oke. Nah, kemudian yang ke-9 mencari nilai geser dasar seismiknya. Ya, jadi di sini berarti mencari nilai geser seismiknya P geser dasar yang kita mau dapatkan sama dengan C S-nya koefisien respon seismik yang ditentukan sesuai dengan 7.8.1.1 ya. W-nya adalah berat seismik efektif menurut 7.7.2. Ya, nanti ada minnya. Betul, ya, betul. Ya, nanti kita lihat contohnya. Nah, yang ke-10 nanti kita menghitung distribusi gaya gempanya ya. Menghitung apa gempanya. Nanti kan di sini ada nih yang halaman 56. Kita pelan-pelan aja nih, saya juga baru kita respon. 56. 56 kita buka. Ini teman-teman harus lihat ya, ini nggak bisa emang harus dibuka di kita bareng-bareng lihat. 56. Nanti kita contohnya ada ya. 56. Saya mungkin ambil dari siapa tuh namanya tuh. Contohnya ya dari nah 56. Nah, ini 56 ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada untuk apa namanya? Batasan atas dari periode terhitung ya untuk yang percepatan respons spektral desain 1 detik SD1 itu CU-nya berapa? Kemudian nanti tipenya ya. Tipenya misalnya dia rangka pemikul beton, rangka beton pemikul momen dia 0,044 pangkat A ya, X-nya sama dengan 0,9. Ya itu poinnya ya. Nah, ya, jadi itu ya. Jadi teman-teman, nah sebagai alternatif diizinkan untuk menentukan periode fundamental. Periode fundamental ada periode waktu getarnya, pendekatan TA, ya detik, ya persamaan berikut untuk struktur dengan ketinggian tidak lebih dari 12 tingkat ya. Sistem penahan gaya gempa terdiri dari rangka penahan momen beton atau baja. TA itu adalah periode fundamental pendekatannya sama dengan 0,1 dikali N jumlah tingkatnya ya. Nah, kemudian periode fundamental pendekatan TA dalam detik untuk struktur dinding geser atau geser batu bata atau beton diizinkan untuk ditentukan pasal persamaan 28 yaitu TA sama dengan 0,062 dibagi akar CW dikali HN ya. Di mana HN didefinisikan teks terdahulu dan CW dihitung dari persamaan 29 ya, persamaan 29. Ini persamaannya. CW sama dengan 100 dibagi dengan AB sigma I 91X HN dibagi HI kuadrat dikali dengan AI per 1 plus 0,83 HI per DI kuadrat. Ini A ini adalah luas dasar struktur dinyatakan dalam meter persegi, AI luas badan dinding gesernya, D panjang dinding geser, H tinggi dinding geser, X juga jumlah dinding geser ya, efektif menahan lateral. Oke, teman-teman. Oke. Ya. Oke. Nah, di sini kan ada jumlah tingkatnya misalnya 5, berarti TA-nya sama dengan 0,1 kali 5 sama dengan 0,5 detik. Sehingga K-nya sama dengan 1 ya. Nah, di sini ada K. K adalah eksponen terkait dengan periode struktur. Untuk struktur yang mempunyai periode 0,5 ini 0,5 detik atau kurang, K-nya sama dengan 1. Untuk struktur yang mempunyai periode 2,5 detik atau lebih, K-nya 2. Untuk struktur yang mempunyai periode antara 0,5 sampai 2,5, K-nya harus sebesar 2 atau harus ditentukan berdasarkan interpolasi. Nanti kita lihat contohnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kita mencari distribusi untuk gaya gempanya? Nanti seperti ini teman-teman ya.
Berarti nanti di sini untuk kita cari nilai CVX-nya dan nilai gaya gempa lateralnya. Nah, kita cari dulu apa namanya nilai CVX-nya ya, sama dengan WX dikali dengan HX pangkat K dibagi dengan sigma I sama dengan N dikali W1 dikali H1 dikali pangkatkan K. V geser dasar seismiknya, nah ini dari perhitungan ya. Berapa? Nanti kita lihat. Ya, nanti lihat contohnya ya. Ini dia pakai sub untuk ngambilnya, tapi nanti kita contoh yang lain. Nanti berarti di sini ada fx-nya berarti 1 ya. fx2, fx3, fx4, fx5. Nah, dari sini dari datanya dia ya. Di sini ketahui W1 dari hitungan berat lantainya sudah ketemu ya. Lantai 5 dia 637,618, lantai 2 63 itu sama, lantai 3-nya sama ya kilonewton, lantai 2-nya 717,144, lantai 2-nya 203,58. Totalnya sekian. 283. Nah, ingat ini H1-nya itu tinggi per lantainya, berarti di sini dari lantai 4, berarti di sini kan berarti di sini ya. Di sini berarti 4 meter, 3,5. Berarti di sini naik lagi berapa? 2,5 ya. Tiga setengah juga sama. 3,5, 3,5. Ya. Sampai dengan apa? Mana? Ya lantai satunya dikecil memang. Ya itu kan hitungan bebannya dia. Kan di situ kan lantai satu mungkin kosong. Mungkin hanya lobby atau apa ya. Ya ini kita nanti kita lihat contohnya. K-nya sama dengan 1 ya. Ah, ya betul. H1 kuadrat pangkat K-nya ya berarti kan hanya berarti 18 pangkat 1. Terus ini sama 14 pangkat 1 ya kan. 11 pangkat 1 ini sama. Nah, kemudian WI dikali HI pangkat K. Berarti ini kan dikalikan aja. WI-nya ini 618 terus dikali dengan H ini 18. Ketemu ini kan? Nah, terus kemudian kita masuk di CVX-nya. CVX-nya berarti kita masukkan nih. Yang ini 11.477,12 dibagi dengan jumlahnya. Jumlahnya. Benar nggak? Benar nggak? Dapat nggak? Nah, dapat ya. Nah, begitu juga sama dengan ini. Ya. Ini sama juga berarti ini yang ini berapa jumlahnya ini ya. Terus dibagi dengan ini ya. Oke, sama nggak ini? Sama. Sama nggak? Sama nggak? Sama nggak? Coba dibagi. Sama. Sama. Sama dong harusnya ya. Jadi ini yang lantai 4-nya ini ya, dibagi dengan ini ya. Ya. Ya, betul dibagi dengan total. Ini juga dibagi dengan total dapat ini dibagi total dapat ini. Oke. Nah, yang ini dari mana? Yang ini dari mana? Dari CVX-nya dari ketemu dikali dengan V-nya. V-nya ini. Geser dasarnya. Geser dasarnya dapat dari mana kita tadi? Ini ya. CS ini ya. CS dikali dengan W-nya. Oke, nanti baru ketemu ini nilainya ini ya. Berarti yang FX1-nya berapa? 10 10,20 Newton. Nah, kita masukin di sini. 67,378 kita masukin ke sini. 87 kita masukin sini. 115 kita masuk sini. 143 kita masuk sini. Oke? Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Nah, kita lihat contohnya sebentar ya, teman-teman. Sebelum nanti teman-teman bisa lihat itunya. Nah, contohnya ada perhitungan berat masing-masing lantai gedung 1 sampai 4, terus rekapitulasi untuk perhitungan bebannya ini nanti kita coba ya. Nah, misalnya diketahui nih contohnya ya, contohnya teman-teman ya. Ini contohnya nih, saya ambil dari siapa namanya? Sebentar saya cek dulu ya. Saya ambil dari dia nih, bagus kemarin. Biar ini referensinya buat teman-teman nanti bisa cek ininya ya dari saya ambil dari historinya ya. Biar saya nggak ini saya ambil dari apa Batara Konsultan ya.
saya ambil dari Batara Konsultan ya. Jadi ini ambil dari Batara Konsultan. Nah, misalnya diketahui ya teman-teman ya, kita lihat dulu pelan-pelan ya. Misalkan dia di situ gedung perkantoran ya, gedung perkantoran. Kemudian dia posisinya di Kota Palu ya. Tanahnya lunak. Terus kemudian dia perencanaan SRMPMK ya. Pemikul momen khusus. Kuatakan betonnya FC aksennya 30, modulusnya 23500, positionnya 0,2, berat jenis betonnya 24, baja tulangannya 400, FU-nya 570, baja transversal untuk sengkangnya 390 atau 240, ininya 390, positionnya 0,3, bajanya 78,5 kN pangkat 3. Nah, kita lihat berdasarkan SNI kita yang 2012 nih ya, minimum diizinkan untuk tabel ya, tebal selimut. Nah, kita lihat untuk apa ya? Ini nanti kita bisa cek bisa 40 ya, 0,4 untuk yang ini. Oke, ini soalnya seperti ini ya. Nah, diketahui untuk rencana detail baloknya seperti ini teman-teman ya. Jadi di sini ada jaraknya 5 meter, 5 meter, 5 meter, ini 5 meter, 5 meter. Nah, ya. Jadi ini 5 meter, 5 meter, 5 meter, ini jaraknya tingginya 4 meter, 4 meter, 4 meter, ini 20 meter ya. Ini dari Batara. Oke. Nah, di sini asumsi digunakan untuk pemilihan struktur digunakan secara frame dan shell elemen. Untuk balok kolomnya frame, untuk platnya shell ya. Ya. Kemudian plat dianggap sebagai elemen shell yang bersifat menerima beban tegak lurus, bidang vertikal, dan dapat distribusikan beban lateral horizontal akibat gempa. Pondasi dianggap jepit, ya, berarti fix. Kemudian dari desain pondasi menggunakan tiang pancang pondasi dalam. Sehingga kedudukan pondasi disebutkan tidak mengalami rotasi dan translasi. Artinya dia fix ya. Nah, peraturannya ini gempa 2012, kemudian untuk yang betonnya 2847 2013, untuk pembebanan rumahnya PPURG 1987. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini bangunannya seperti ini ya. Kemudian tinggi bangunan tadi udah ketahui 20 meter, balok lantai 1 sampai 4-nya pakai 245, balok lantai 5-nya atapnya 235, kolom 1-nya 45, kolom 2-nya 40, kolom 3-nya 35, platnya 12 untuk lantai, untuk atapnya dia pakai yang 10. Nah, diketahui dari situ ya, kita lihat beban masing-masing beban lantai. Nah, ini kita harus distribusikan. Kita lihat beban keramik plafon mekanikal elektrikal 1,4 kN meter persegi, beban hidup pada lantainya, beban untuk gedung kantor 2,5 kN meter. Nanti di PPURG itu nanti teman-teman bisa lihat ya. Beban mati tambahan pada atap plafon mekanikal elektrikal 0,73, beban hidup pada atap ya, beban atap gedung 1 kN, beban mati tambahan pada balok ya, beban dinding batas setengah batu 2,5 kN meter persegi ya. Nanti di tugas besarnya nanti kan bisa dijawantahkan ini ya. Nah, ya kemudian di sini dia lokasi gedungnya di Palu. Kemudian situs tanahnya tadi tanah lunak, kategori dia 2, tabel 1 SNI 1726/2012, faktor keutamaannya 1. Nah, SS-nya, nah dapatnya dari situ tuh tadi ya, dari apa namanya, dari situs gempanya tadi ya, SS-nya tadi 0,1599 G, S1-nya 0,625 G. Itu dapat dari puskimnya tadi ya. Ya. Jadi kalau kita lihat ini karena dia 2011 mungkin akan ada perbedaan ya. Berarti dia koordinatnya di kotanya di mana? Di Palu ya. Di Palu ya. Palu. Nah, kalau di Palu itu dia kalau yang di sini dia 15 ya. Tanahnya apa teh tanahnya? Tanahnya apa? Tanah sedang ya? Tanah sedang belum sih? Tanah lunak. Sorry. Yang E. Tanah lunak, maaf. Yang E. Ya. Nah, tanah lunak. Nah, tanah lunak dia periode 4 misalnya. Nah, dia 15 dia di sini. 15 sama 16, 0,6. Jadi dari 2011 itu ada revisi lah. Ya, 2011 yang itu udah nggak bisa dibuka tuh. Yang dari puskim apa desain puskim yang untuk yang spektral itu nggak bisa dibuka. Tapi ini ya, teman-teman ya. Jadi dapatnya SS sama S1 itu dapat dari sini. Oke. Nanti dari situ
dapat kita tentukan nilai FA-nya dari tabel. Nah, ini tadi ya, dari tabel berapa? Yang tabel 4 tadi ya, FA-nya berarti ketemu ya. Misalkan dia tadi 1,599. Halaman berapa tadi? Halaman tabel 4 SNI 2009. Tabel 4. Tadi halaman berapa tuh? FA tadi ya, FA pengetahuan FA. Jadi FA tadi halaman sebentar, FA tadi di atas lagi. FA. Nah, ini situsnya tadi atas lagi FA. Ini udah ke bawah ya tadi ya FA-nya. Ke bawah FA. Tambah 18. Oke, 9. Sebentar. FA tabel berapa? Ini tabel 4 tadi kata dia. Tabel berapa? Enggak, tabel FA tadi. Bentar, tabelnya sebentar ya. Nah, ini tabel FA-nya tadi nih. Ini FA tadi halaman 21. Halaman 21. Halaman 21 ya. Halaman 21. Sambil dilihat teman-teman ya. Aman, kita pelan-pelan aja. Halaman 21. Halaman 21. Oke, halaman 21. Nah, ini tadi ya. Tadi kan S-nya berapa tadi? S1-nya 0,5 kan? Bener nggak? S-nya kan 0,5. Nanti kan dapat SE-nya berapa tuh? Ya, bener nggak? 2,4 sama ini yang FA-nya. FA-nya berarti SE ini berarti 0, ini 1 ya, 0,9 ya. Bener nggak? Yang untuk ini loh, 0,9 sama 2,4. Bener nggak? FA-nya 0,9 dapat dari 1,5. Yang ini nih. Nih, yang ini 1, sorry, ini kan 1 ya. 0,9 plus satu lagi yang 2,4 yang 0,4 ya. Betul ya? 0,4 ya. Ya. Ini yang 0,4. Tahu ya? Ini teman-teman tahu nggak? Yang tabel 5. Oke, FV-nya oke 0,4. Oh, 0,5, sorry. 0,5 kan tadi ya? S1-nya kan 0,5 kan? 0,5 ya. Di atas ya, 0,6 ya. S1-nya kan 0,6 ya. Berarti di atas 0,5 ya. Kan S1-nya kan 0,6. Berarti kan lebih besar sama dengan 0,5 kan? Iya dong, berarti kan 2,4 kan? Benar nggak? 0,6 itu kan ada di atas 0,5 ya. Oke? Dapat ya. Oke, sip. Kemudian SMS-nya kita kalikan SS dikali dengan FA dapat 1,439. SMS-nya S1 dikali dengan FP. Berarti SA dikali dengan SS dikali dengan FA kalikan dengan 0,9 dapat ini. SM1-nya S1 ini dikali dengan 2,4 dapat 1,5. SDS-nya tadi 2/3 SM1 ya. 2/3 SM1 yang ini ya. 2/3 SM1 dapat 0,959. SD1-nya 2/3 SM1 dapat 1,0 G ya. Oke. Terus SD1-nya sama dengan 1 G. Oke, KDS-nya berapa tadi KDS-nya? Kategori itunya apa? Untuk tanahnya kategori apa? SDS-nya tabel 67. Tabel 67 ya. Untuk kategori desain seismiknya ya, KDS-nya masuknya di mana? Kategori mana? SDS-nya antara mana? SDS-nya 0,9. 0,9 ada di mana? 0,9 berarti di lebih dong. Ini bawahnya berarti.
0,9 ya. Lebih juga yang ini dong. 0,13 dong. Yang D ya. Iya, 0,9 ya. Kurang dari 0,13 kan, bener kan? 0,13, ntar. Ntar yang 1 detik ini. Tabel 67. Berarti dia yang D 0,20 kurang dari SD dong. Iya dong. Iya kurang. Iya paling bawah. Karena dia kurang dari 0,9 kan. Diambil yang D. Oke. Terus yang ini tadi SRMPMK-nya tahu kan 8 ya tadi ya. Yang apa namanya kalau dia biasa, yang biasa berarti berapa? 3, yang menengah 5, yang khusus 8 ya. Oke. Nah, kita buat penyelesaiannya nih. Berat kita hitung berat masing-masing lantainya. Berat lantai di atapnya dulu. Yang pertama lantai 5. Kita hitung berarti di situ ada berat sendiri platnya, ya kan? Platnya tadi 15 tebelnya. Terus ada plat tambahannya tambah 0,73. Balok-baloknya, balok B2, K1, K2, ya, K3 ya. Oke. Nah, di sini ada note nih untuk kolom-kolom yang diperhitungkan hanya setengah dari tingginya dari kolom lantai 5 dan kolom lantai bawahnya. Ya, jadi ibaratnya kita ngitung ini kalau misalnya ini berarti segininya doang nih. Kolomnya setengahnya, ya. Ya kan makanya di sini ada beda nih, ya. Ya. Oke. Kolom-kolomnya ya, 0,4 kali ini kali 2 ya, berat kolomnya dikali 8 ada berapa biji gitu ya, kali 24. Terus berat kolom 3-nya berapa ya, 0,03 kali 0,3 ini hitung beratnya, berat dindingnya berapa ya, 4,6 kali itu ya dapat. Nah, oke. Nah, nanti dapat dari akumulasi semua berat ini ya, hitungan ini harusnya teman-teman nanti bisa lihat beban total mati atapnya sama dengan 1241,26 kilonewton ya. Terus beban hidup pada lantai atap gedung 15 kali 15 kali 1. Jadi 225 kilonewton. Nah, ini untuk yang atapnya ya. Nanti teman-teman bisa lihat detailnya ya. Nah, kemudian ingat ini untuk yang lantai berikutnya, untuk lantai 2 itu tipikal 3 dan 4 ya. Sama ya. Jadi di situ sama berat plat sendirinya, plat beban plat tambahannya, berat balok B1 kolom 1, K2, K3 dindingnya berapa. Nah, nanti dapat jadi total lantai 2-nya 1957,29 kN. Beban hidup pada lantai atap gedung ya 562,50 ya. Oke. Oke. Ya. Oke. Paham ya? Nah, kemudian kita lihat yang lantai 1. Ya, lantai satunya sama ya, berat plat di lantai 2-nya yang jadi bebannya. Kemudian berat plat tambahan lantai 2-nya, berat balok B1-nya, berat balok kolom 1-nya, kolom 2, kolom 3, berat dinding. Terus nanti beban hidup pada lantai atap gedung ya, kita masukkan jadi 52 berat total lantai satunya 1888,18 Newton. Berat beban hidup pada lantai gedungnya 562,50. Nah, kalau kita mulia itunya, kita buat kelompokan perhitungan beban seismik efektifnya ya. Kita lihat tadi ya. Kita kelompokkan untuk beban matinya dulu nih. Dari lantai 5 124.1241,26, lantai 4-nya 1957,29, lantai 3-nya 1957,29, lantai 2-nya sama. Ini sama ya. Lantai 2 sampai lantai 4 sama. Lantai satunya 1888,18. Beban hidupnya yang untuk lantai 5-nya 225 kN, ini 56250 untuk lantai 4 sampai lantai 2, lantai 1 juga sama. Nah, ingat di sini untuk persyaratan gempa itu beban hidupnya itu 30%. Dikalikan 30%. Jadi 30% saja yang akan diperhitungkan untuk beban lateralnya nantinya. Untuk beban seismik ini peraturan beban hidupnya 0,3 ya. Sehingga berat total berarti di situ
sorry 30%-nya berarti 225 kali 30%, 6750. 562 kali 30%, 168,75 sama sampai bawah. Nah, berarti berat total beban seismik efektif berarti 1 dead load ditambah 0,3 live load. Berarti benar nggak itu? 1308,76. Berarti 1241,26 ditambah 6750. Benar nggak? Benar nggak? Benar nggak? Ini kita mencari V-nya. Mencari W-nya, sorry. Betul ya? Betul nggak? Ah, betul. Terus lantai 2 benar nggak? Yang 1957,29 dikali dengan 168 ditambah 168,75. 2126. Ya, benar ya. Oke ya, benar ya. Betul nggak? Yang ke itunya cek lagi benar nggak? Sama nggak? Sama. Oke, kalau udah sama benar. Si Rizky mana ya? Oh, diam aja lu, Rizky. Kalau dia kurang paham, diam nih si Rizky. Oke? Sudah. Nah, kemudian di total ya. Teman-teman di total ya. Yang ini dari lantai 5, 4, 3, 2, 1 ini total jadi 9743,81. Nah, kemudian kita lihat nih penyelesaiannya. Pertama kita cek dulu untuk periode fundamental, periode getarnya. Ya, tadi kita sudah diketahui tadi berdasarkan SNI 2012 ya, di situ tabel 15 mungkin boleh dilihat deh yang itu tabel 15 tadi ya. Tabel 15 kita pelan-pelan, tabel 15 yang tadi. Oke, tabel 15. Tabel 15 ya. Tabel 15. Oke. Tabel 10, tabel 15. Oke. 15 ya, teman ya. Nah, ini tabel 15 ya, teman-teman ya. Ini tabel 15 tadi bahwa perangkat pemikul momen khusus itu untuk nilai apa namanya? Parameter pendekatan CT dan X-nya sama dengan ini ya. 0,046 A dan 0,9 untuk X-nya. Oke, itu tadi yang ini ya berarti ya. Yang ini. Nah, kemudian coefficient untuk batas atas periode yang dihitung ya, periode 1 dan periode apa namanya? SDS-nya ya. Berarti dia berapa tadi? 0, berapa? 0,4 ya tadi ya? Ya, 0,4 ya. Betul nggak tadi? Benar ya? 1,4 jadinya ya. Betul ya? Percepatan apa namanya? Parameter percepatan respons spektral desain 1 detiknya. Ya. SD satunya berapa tadi? SD satunya? SD satunya kita lihat lagi. Ya, SD satunya tadi. SD satunya 1. SD satunya 1 ya, 1G. 1G. SD satunya 1G. Kemudian bentar ya. Ya. Maka CS-nya ya. CS-nya 1,4. CU-nya 1,4. 0,9. Oh, belum. Kita belum sampai sini. Ntar ya. Ini dapat dari mana? Nanti dapat dari perhitungan. Oke. Nah, rumus periode fundamental periode getar kita itu sama dengan T sama dengan CT dikali dengan HN pangkat X. Nah, periode minimum T minimum berarti CT dikali dengan HN dikali X.
T minimum kita yang karena kita pakai yang ini tadi, rangka pemikul momen khusus 0,044466 pangkat A 0,9 kita masukin di sini. T minimum 0,44 dikali dengan 20 apa? Tinggi lantainya dipangkatkan 0,9. 0,9 pangkat X-nya ini ya. Ya, sama dengan 0,91 detik. Nah, kemudian kita cek untuk periode maksimum Tmax-nya. Tmax-nya berarti CU dikali Tmin. Ya, dari mana? 0,69 itu dari mana? Dari sini kan Tmin. Nah, Tmin kalau dia 0,9 berarti di mana nih? Lebih besar dari 0,4. Berarti CU-nya sama dengan 1,4. Berarti 1,4 dikali dengan 0,69 sama dengan 0,97 detik. Nah, dari hitungan sub-nya, sub yang tadi itu dihitung dengan sub-nya, TC arah X itu sama dengan 1,165 detik. Ya. Nanti juga bisa ketahuan ya, dari sub-nya. Nanti kita lihat nanti TC arah Y-nya 1,65 detik. Kontrolnya T-min harus kurang dari TC lebih besar dari T-max. Berarti di sini 0,691 kurang dari 1,65 lebih besar dari 0,67. Nilai T diambil, T-max-nya 0,967. Jadi artinya gini, kalau misalkan dia ini masih di antara, ya, berarti kita ambil yang max-nya. Lebih besar, berarti kita ambil max-nya. Kalau misalnya dia ini lebih kecil terhadap max-nya, kita ambil yang lebih kecil, ya. Iya, T-max-nya, T-max-nya. Kalau misalnya dia lebih besar, berarti kita ambil T-max-nya. Kalau dia lebih kecil, kita ambil yang kecilnya, ya. Oke. Nah, kemudian itu udah selesai. Tadi kita lihat periode getarnya ini, teman-teman ya. Dapat T-max-nya ini 0,967. Nah, kemudian kita lihat gaya geser sismiknya atau Bezier-nya. Berarti V sama dengan CS dikali dengan WT. Nah, CS-nya hitungnya apa rumusnya tadi? SDS dibagi dengan R dibagi dengan I. Kemudian SDS kita berapa tadi? 0,9594. Ya. Dibagi dengan R-nya 8 karena dia pemikul tadi ya khusus. Terus yang I faktor utamanya 1. Jadi dapatnya 0,1199. CS max-nya berarti SD1 dibagi dengan T dikali dengan R per I. Berarti 1 dibagi dengan 1 dikali 8 bagi 1 0,1293. CS min-nya berarti dari mana? Rumusnya tadi ya. 0,44 kali SDS kali EI lebih besar dari 0,01 tadi sudah kita mention ya. CS min berarti 0,044 dikali dengan 0,9594 dikali 1 lebih besar 0,01. Benar ya? CS min 0,0422 lebih besar 0,1. Nah, kontrol. CS min kurang dari CS kurang dari CS max sama dengan 0,0422 kurang dari 0,1199 kurang dari 0,12 ya. 93. Maka digunakan CS-nya ya. Ambil yang CS-nya kecil. 0,19. Sehingga gaya geser dasar sismik yang tadi ya 142 berapa tadi ya? Dia kan dapatkan ini sama dengan 0,199 dikali 9743,81 dari mana? Berat totalnya ya. Sama dengan 1168,283 kilonewton. Ya, oke, sudah? Ada pertanyaan? Nah, kemudian kita cek gaya lateral ekuivalennya. Ya, Fx sama dengan Cfx dikali dengan V. Cfx-nya dapat dari tadi ya, rumus tadi Wx Hx pangkat K dibagi sigma I sama dengan E sama dengan 1 sampai N WI HI dipangkatkan dengan K. CVX faktor distribusi vertikal, V-nya gaya lateral desain total atau gaya geser dasar struktur, WI dan WX ya, WK ya, berat bagian berat seismik efektif total struktur W yang ditempatkan atau dikenakan pada tingkat I atau X. HI, HX tinggi meter dari dasar sampai dengan tingkat I atau X. K, nah ini tadi ya. K itu tadi nih, eksponen yang terkait dengan periode struktur sebagai berikut ya. Untuk struktur yang mempunyai periode 0,5 S kurang K-nya 1. Untuk struktur yang mempunyai periode sebesar 2,5 S sampai dengan lebih K-nya 2 ya. Nah, karena periode getar kita 0,967 berarti kan di antara 0,5 sampai 2,5 kan?
Bener nggak? Di antara ini kan, bener nggak? Nah, kita koreksi. Berarti koreksinya berarti T sama dengan satu dikurang, satu kurang 0,967 dikurang 0,5 dibagi 2,5 kurang 0,5 dikali satu min 2, satu kurang 2 sama dengan 1,234. Jadi ini rumus perbandingan segitiga ya. Oke, paham ya? Nah, dapat 1,234. Sehingga gaya lateral yang bekerja di lantai 5, kita cek di lantai 5 dulu teman-teman, berarti C5 X min Y sama dengan, nah kita lihat itu, yang untuk yang berat yang di lantai 5 berapa? 1308,76, ya kan? Dikali dengan lantainya 20 ya, benar nggak? Pangkat 1,234, paham nggak itu? Dibagi dengan berat totalnya, berat totalnya ini, betul? Betul ya? Betul ya? Paham nggak? Ketemu jadi 0,2609. Maka gayanya, gaya gaya apa namanya? Gaya lateralnya F5X Y sama dengan 0,2609 dikali dengan 1168,283. 1168,283 dari mana? Atas mana? Nah, di atas yang ini ya. Ini ya, hasilnya ini. Dasar seismiknya. Oke. Dapat 304,31. Masukin di sini. Ya. Nah, itu caranya ya. Ada pertanyaan nggak? Ya. Nah, kemudian yang lantai 4 sama. Berarti lantai 4 berarti 2126,04 dikali dengan 16 pangkat 1,234 dibagi dengan ini. Benar nggak hasilnya ini? Benar nggak hasilnya? Hasilnya berapa? 0, berapa? 0, berapa dikalikan dengan ini ketemunya 375,39. Coba dihitung. Lina, udah. Nah, coba hitung. Yang ini. 2126 dikali dengan 16 pangkat 1234,136 dibagi dengan ini. Hasilnya berapa? 0, berapa? 1,24. Nah, dibagi dengan 20, 22, 4,10. Enggak, ini dulu aja berapa ketemunya C4-nya. Ah, dikalikan dengan ini. 116,283. Nah, 375 ya. Nah, begitu juga seterusnya. 26,25, 159,65 dan 65,69. Ya, nanti dikirim. Ya. Oke. Sebenarnya nanti saya kasih videonya aja nih, teman-teman. Lebih enak kan? Jadi biar detailnya nanti. Oke, sudah? Nah, nanti distribusi seperti ini, teman-teman. Arah X, arah Y. Ini arah apa? Arah arah X yang sana, ini arah Y-nya misalnya. Jadi perlantainya akan seperti ini. 30431 ya. Ya, ini nilainya ini. Oke. Oke. Itu dulu. Nanti kita bagaimana cara inputnya nanti bisa. Oke. Ada pertanyaan? Ya. Nah, nanti inputnya saya udah buat inputannya, teman-teman ya. Di sub juga saya misalnya contoh nih, contoh untuk menginputnya ya. Yang untuk ininya di sub itu saya udah kerjain kemarin. Nanti kita bisa apa bisa nah contohnya yang punyanya si siapa yang kemarin biar kita sedikit nanti kita detailkan ya, kita maksudnya hanya untuk
informasikan caranya. Nah, misalkan contohnya yang seperti ini ya, yang static equivalennya ini Mataram. Nah, saya cuma ambil yang hasilnya aja, misalkan hasilnya ini nih, misalnya ya. Hasilnya ini kan, ya ini arah X, arah Y. Nah, ini saya udah ada mengerjakan juga, jadi tinggal kita panggil open ya. Yang kemarin saya udah kerjakan Mataram. Nah, jadi nanti tinggal melihat di sini aja teman-teman ya. Kita masuk define load pattern. Nanti bedanya di sini aja nih. Nah, di sini X. Ini X2 nih. Saya yang pakai user. X-nya ini ya, kita define ini masukkan ini terus kita lihat di modify. Nah, ini kita masukkan di sini tadi. Kita ganti dulu tadi kilonewton ya. Bentar ya. Kilonewton ada ya. Ini kan dia rumusnya apa kilonewton ya? Ini kan kilonewton ya, teman-teman ya. Nah, kilonewton meter. Nah, ini kilonewton define load pattern. Kita lihat yang ini X-nya dulu, arah X. Nah, arah X tadi berapa? 156. Kita input di fx ini. 156,38, 176,36. Nah, kita masukin di sini. Sorry. Masukin sini semua ya. 176 ya, benar ya? 176 ya. Oke, nah ini sudah masuk. Ini semua masuk, ini masuk semua. Ini arah X ya. Nah, kemudian untuk yang berikutnya yang ini arah Y. Nah, ini arah Y-nya. 104,26, 17 ya. 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 Nah, tinggal kita run aja. Save ini 3D terus kemudian kita ini ya. Kita run. Nanti ini platnya beratnya 12, platnya tebalnya 12, kemudian itu ya. Ada. Nah, kita nanti lihat displaynya. Teman-teman nanti yang kita cari ini. Jadi kita mau lihat sebenarnya base reactionnya berapa. Base reaction untuk yang ini aja nih. Yang untuk S2 dan Y2. Sorry. Ini enggak usah. Nah, ini dua kan. Yang X1 ini yang ini yang manual, yang X1 Y1 ini nanti yang kita pakai subnya nanti saya udah kerjakan juga. Nah, jadi base reactionnya nanti ini. Nah, ini nih dia. Jadi untuk ini berarti dia 6729 dekilonewton. Kalau untuk arah Y-nya 448,62 ya. Kita mau cari nilai itunya nanti baru terhadap gempanya seperti apa, terhadap pondasi nanti bagaimana desainnya. Kita dapatkan itu. Oke? Nanti di sini teman-teman nanti menginput ya seperti biasa ya, define materialnya nanti betonnya BJ-nya berapa ini ya, 400 ini sama. Terus yang frame sectionnya juga sama. Pakai yang kolomnya 40-60 sama kolom 60-60. Nah, kalau kita mau lihat tadi Mataram berarti dia Mataram ya. Kita bisa cek juga Mataram. Kalau mau hitungannya manual bisa ya. Mataram. Mataram. Nah, Mataram itu berapa sih nilainya? Nah, Mataram misalnya di batuannya apa tadi? Sebentar. Mataram. Sebentar ini Mataram bukan sih? Mataram. Oke, ini Mataram ya. Nah, batuannya apa tadi? Apa? Apa? Batuannya apa? Lunak apa? Lunak. Nah, ada dapat di sini nih, SS-nya ini. S1-nya ini. Ya, ini ya. Nah, kalau misalnya kita mau detailin lagi yang ini, nah saya juga udah buat nih, ada caranya diambil
tabelnya ya, tabel grafiknya itu bisa diambil. Tabelnya grafik respon spektra untuk palunya. Oh ini palu nih, sorry. Bukan mat. Ini untuk palu. Ya, untuk palunya. Nanti bisa diambil nih grafiknya seperti ini. Nilainya. Nanti bisa tinggal diekspor aja. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ini apa? Sorry, yang subnya ya. Ini sama, terus area sectionnya sama. Ini platnya pakai yang ini ya. Terus jangan lupa juga kita ini dimasuk diafragma juga ya. Jadi dia apa? Dia kita buat rigidnya dulu diafragmanya. Jadi di all nanti kita buat dia di assign constraint. Ini harus di pragmanya ya. Jadi kan diafragmanya nih. Jadi dia saling saling apa? Saling antar lantainya saling saling terhubung. Oke, nanti kita bahas ini di pertemuan berikutnya untuk ininya ya. Oke, saya rasa ini teman-teman untuk hari ini sudah belajar gitu ya teman-teman ya. Untuk ininya, oke. Bagaimana kita menginput? Hah? Ya, Rabu depan kita libur masih. Ya. Oke, baik. Selamat pagi.